Catatan timnas Indonesia semakin mengerikan sejak diperkuat pemain keturunan. Buktinya, prestasi pasukan merah putih melonjak drastis hingga menembus pentas Asia. Pemain keturunan yang belum dinaturalisasi mulai kembali melirik timnas Indonesia. Mereka kembali berambisi pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi demi membela lambang Garuda. Kehadiran amunisi darah keturunan baru akan semakin menyempurnakan strategi Shin Tae-yong. Bagaimanakah formasi baru darah keturunan timnas Indonesia? Semakin menarik perhatian darah keturunan. Timnas Indonesia mendapat perhatian dunia berkat prestasi cemerlang yang berhasil ditorehkan. Taktik jitu Shin Tae-yong memanfaatkan pemain keturunan menjadi berkah tersendiri. Terbaru, skuad Garuda Muda berhasil menembus babak semifinal di Piala Asia U23. Shin Tae-yong langsung mengalihkan fokus terdekatnya di kualifikasi Piala Dunia. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan sehingga step by step untuk target selanjutnya, kata Coach Shin. Shin Tae-yong menilai skuad Garuda mengalami perkembangan level permainan. Hal paling besar yang sudah didapat yaitu kepercayaan diri mereka dalam turnamen besar. Mereka dapat bermain di level Asia sehingga kepercayaan diri mereka sudah bagus. Optimisme Shin Tae-yong, PSSI langsung gencar berburu pemain keturunan. Erick Thohir menganggap 22 pemain di seluruh lini harus punya standar kualitas yang sama. Kita selalu bilang, namanya timnas itu kita harus punya 2x11 tim yang punya standar sama, kata Erick Thohir. Alhasil Martin Paes berhasil dinaturalisasi di akhir April kemarin. Kiper FC Dallas ini diharapkan bisa berseragam timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Namun Paes diragukan tampil karena masih terkendala persetujuan dari CAS. Bergabungnya sang kiper mengejutkan publik sepak bola Asia Tenggara khususnya netizen Malaysia. Pendukung negeri jiran ini tak menyangka Indonesia bisa mendapatkan kiper berkualitas. Setelah rampungnya naturalisasi Martin Paes, PSSI langsung memproses 2 nama selanjutnya. Calvin Verdong dan Jens Raven saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Martin Paes sudah resmi jadi WNI, sementara Verdong dan Jens Raven dalam proses naturalisasi, kata Erick Thohir. Sektor kiper. Shin Tae-yong berharap Martin Paes sudah bisa bermain di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Dengan begitu, sang kiper diprediksi akan menjadi penjaga gawang utama. Paes sendiri punya keunggulan postur yang menjulang tinggi yakni 191 cm. Gak heran, sang kiper bisa leluasa berduel sengit di udara dan mengungguli kiper lokal lainnya. Selain itu, pengalaman mentereng Paes di Eropa maupun MLS membuat Coach Shin terpikat. Pasalnya, Martin Paes terus tampil luar biasa bersama FC Dallas. Sang kiper pernah dinobatkan sebagai Man of the Match di pertandingan melawan Tampa Bay Rowdies. 8 penyelamatan menjadi bukti kehebatan Paes. Man of the Match tim kami dengan pencapaian tertinggi, 8 penyelamatan Martin Paes. Tulis akun X FC Dallas. Kiper berdarah Kediri ini sudah menunjukkan keseriusannya membela timnas Indonesia. Paes bahkan belajar keras mempelajari bahasa Indonesia melalui aplikasi Duolingo. Namun PSSI dilaporkan masih akan menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Emil Audero Mulyadi kembali membidik setelah gagal menembus skuad utama Italia. Audero masih kalah bersaing dengan Gianluigi Donnarumma hingga Alex Meret. Namun Erick Thohir tak memaksa sang kiper bisa memperkuat skuad Garuda. Saya berbicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau istilahnya memaksakan, tegas Erick Thohir. Sektor pertahanan. Di posisi lini pertahanan, timnas Indonesia punya deretan bek tengah berkualitas Eropa. Pertahanan skuad Garuda sendiri dinilai jadi yang paling terbaik di Asia Tenggara. Sektor bek tengah dihuni oleh Jay Itzes, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Jordi Amat. 4 pemain ini pernah mendapat sorotan positif dari berbagai media asing. Kualitas hebat Bang Jay di lini pertahanan sudah dipuji oleh Dantri selaku media Vietnam. Dengan masuknya Jay Itzes, pertahanan Indonesia menyentuh standar yang tinggi, tulis Dantri.
Sementara Elkan Bagot pernah dipuji luar biasa oleh Matt Taylor selaku jurnalis dari media Bristol Post. Bagot layak mendapat apresiasi tinggi selama membela Bristol Rovers. Caranya mengontrol diri, berlatih, bermain, hingga performanya di atas lapangan sungguh luar biasa. Sayangnya, kedua pemain ini tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Bang Jai bakal absen di pertandingan melawan Irak karena harus membela Venezia FC di final playoff Serie A. Sedangkan Bagot nggak dipanggil Shin Tae-yong karena ada masalah pribadi. Sang pemain sedang berlibur di Amerika Serikat setelah pulang dari peminjaman di Bristol Rovers. Namun, skuad Garuda masih punya amunisi lain untuk menambal dua pemain ini di lini pertahanan. Nathan Choaon, Sandy Walsh, dan Shane Patinama bisa diandalkan. Selain itu, timnas Indonesia juga berpeluang segera diperkuat Calvin Verdong. Pemain Nek Nijmegen ini akan mencicipi debut bersama skuad Garuda jika sudah dinaturalisasi. Sektor tengah. Komposisi lini tengah timnas Indonesia masih akan bergantung pada Tom Haye dan Ivar Jenner. Dua pemain keturunan ini bakal segera berduet di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya Ivar dan Haye belum pernah tampil bareng di lini tengah skuad Garuda. Padahal, kemampuan dua pemain ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Haye akan menjaga kedalaman di lini tengah sebagai gelandang pengatur tempo. Ex-pemain SC Heerenveen ini juga punya kualitas umpan yang ciamik. Sementara Ivar dapat bermain lebih ke depan untuk membantu serangan. Gelandang FC Utrecht U21 ini lihai menjalankan banyak peran di lini tengah permainan. Dilansir dari Transfermarkt, Ivar juga menguasai posisi gelandang serang. Musim ini, pemain berusia 20 tahun ini sudah 2 kali memainkan peran sebagai gelandang serang. Lini tengah skuad Garuda akan semakin kuat jika diperkuat gelandang keturunan baru. Jairo Riedwald sempat dikabarkan tertarik membela pasukan Merah Putih. Ex-pemain Crystal Palace ini bahkan rela menolak naturalisasi dari Suriname. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Brian Tevreden selaku anggota Asosiasi Sepak Bola Suriname atau SVB. Riedwald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin akan mempertimbangkan Indonesia, ungkap Brian. Riedwald kabarnya menunggu panggilan dari PSSI untuk membela skuad Garuda. Sang pemain bahkan sudah memberikan kode saat menjawab pertanyaan fans lewat Instagram. Dirinya mengonfirmasi sudah berkomunikasi secara online dengan Erick Thohir. Riedwald juga sempat berencana datang ke Jakarta pada bulan Maret lalu. Sektor penyerangan. Duet Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk masih akan menjadi andalan di lini serang. Kedua penyerang ini berpeluang tampil bersama di pertandingan melawan Irak dan Filipina. Oratmangun bahkan sudah mencetak gol perdana di pertandingan melawan Vietnam. Bomber FC Groningen ini akan menjadi senjata mematikan di sisi sayap skuad Garuda. Kelincahan Oratmangun dibutuhkan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak dan Filipina. Dirinya semangat dan siap bertempur di hadapan ribuan publik Gelora Bung Karno. Saya sangat menyukai SUGBK. Sayangnya saya tidak bisa bermain di pertandingan melawan Vietnam, tutur Oratmangun. Namun Oratmangun berambisi akan menurunkan performa terbaiknya melawan Irak dan Filipina. Sementara Strijk juga semakin matang menjadi tombak andalan. Pemain Ado Den Haag U21 ini sudah kembali mencetak gol di perempat final Piala Asia U23 kontra Korea Selatan. Budi Sudarsono bahkan memuji talenta memukau Strijk. Jujur pertama kali Strijk kesini, saya belum melihat kemampuannya seperti apa. Tapi kemarin saya lihat anak ini punya potensi menjanjikan sebagai striker. Selain itu, skuad Garuda juga menambah striker keturunan dengan menaturalisasi Jens Ravan. Pemain keturunan Belanda ini akan diproyeksikan sebagai ujung tombak masa depan. Dengan komposisi darah keturunan yang semakin solid, apakah prestasi timnas Indonesia bakal semakin melejit?